Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita bertemu kembali saudara di dalam anugerah kemurahan Tuhan. Kita dapat melewati satu bulan yang kita bisa lalui di dalam bulan yang ke-6, bulan Juni. Dan saat ini, hari ini merupakan hari yang pertama di bulan yang ke-7 atau bulan Juli di tahun 2021. Besar anugerah Tuhan, besar kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melewatinya dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami penuh dengan ungkapan syukur buat semua anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah melalukan satu bulan. Kami bisa lewati, kami bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, tetapi itu tetap membuat hati kami berketetapan memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran dan percaya kepada-Mu. Saat ini Bapa yang baik, kami rindu lagi untuk merenungkan satu ayat kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar bagi kami, yang menjadi kekuatan hati kami untuk kami menjalani bulan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami menjalani hari-hari setiap harinya di dalam bulan baru. Tuhan, terima kasih. Besar anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, besar anugerah Tuhan kepada kita. Hari ini merupakan hari yang pertama di bulan yang ke-7 di tahun 2021. Ada 31 hari yang akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Tentunya dengan pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Satu ayat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama-sama. Kita ambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Kitab Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi saya baca saudara, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema, yaitu kemurahan Tuhan di dalam bulan yang baru. Kemurahan Tuhan di bulan yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kemurahan Tuhan, rasanya kita tidak sanggup untuk menyaksikan atau kita tidak mampu menceritakan semua kemurahan-kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup ini oleh karena kemurahan Tuhan. Semua di dalam kehidupan kita ini, apa saja saudara, yang paling penting mulai dari apa? Nafas kehidupan. Kita bisa bernafas saja saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan saudara. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita sehingga kita katakan Tuhan itu karena saya, Tuhan itu karena kemampuanku. Tidak saudara, tetapi semua itu karena kemurahan Tuhan bagi kita, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Nah, di dalam bulan yang baru ini saudara, kita mau mensyukurinya, kita mau menjalaninya. Mulai dari hari pertama ini, kita mau menjalaninya, kita mau melewatinya dengan
kemurahan Tuhan. Dari nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita saat kita menghirup udara tadi, saudara, itu merupakan kemurahan Tuhan. Apa saja kemurahan Tuhan di dalam hidup kita? Banyak sekali, saudaraku. Ya, begitu banyak kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan dari diri kita pribadi. Kemurahan Tuhan yang terjadi lewat kepercayaan yang kita diberikan pekerjaan dalam pelayanan kita. Kemurahan Tuhan yang terjadi lewat keluarga kita, anak-anak kita. Kemurahan Tuhan yang terjadi lewat semua yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, begitu banyak kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, kita bisa melewati, kita bisa melalui hari demi hari yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini hanya dengan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kemurahan Tuhan, mari kita mau melihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, ya, ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi saya baca, saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita mau lihat, saudara, bahwasannya kebajikan dan kemurahan Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan itu senantiasa akan mengikuti kita yang percaya kepadanya. Sehingga jangan takut, saudara. Ini janji kebenaran firman Tuhan. Kemurahan itu akan mengikuti kita. Kemurahan Tuhan akan ada di atas diri kita, akan ada di dalam diri kita, mengikuti kita senantiasa di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi mungkin kita merasa gagal pada bulan lalu, dan apa yang menjadi rencana kita di dalam bulan ini, 1 bulan ke depan ini, saudara, ingatlah bahwasannya kemurahan Tuhan ada di sana. Kemurahan Tuhan mengikuti, ada di dalam diri kita. Tuhan, aku rindu, aku berencana seperti ini. Apalagi ini tahun ajaran baru, saudara. Anak-anak yang lulus dari SMA ingin kuliah, Tuhan, aku rindu anakku bisa begini. Dan mungkin kita juga berkata, Tuhan, aku rindu, aku ingin memiliki jurusan seperti ini. Saudara, ingatlah ada kemurahan Tuhan di sana. Kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita dari segi pendidikan anak-anak kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Tuhan belaka, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Hiduplah di dalam kemurahan Tuhan. Seumur hidupku, hidup di dalam kemurahan Tuhan. Luar biasa. Kalau tadi di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata bahwasannya berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, saudara. Ya, jadi kita orang yang murah hati juga, saudara, terus-menerus mengalami kemurahan. Oleh sebab itu, belajar terus hidup di dalam kemurahan Tuhan. Ya, sehingga kita bisa, saudara, mengalami murah hati. Murah hati kita bisa memberi. Ya, kita suka memberi. Murah hatinya. Nah, di dalam firman Tuhan ini juga dikatakan kalau kita sudah melakukan itu, hidup di dalam murah hati, maka kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kita, tinggal di dalam hidup kita. Itulah yang terus-menerus terjadi, saudara. Tidak bisa diputuskan. Hiduplah di dalam kemurahan Tuhan. Hiduplah di dalam
kemurahan hati kita kepada sesama kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dan dikatakan saudara di sini, orang yang murah hatinya itu akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Orang yang murah hatinya, kita yang sudah menerima kemurahan dari Tuhan, dan kita bisa hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan, dan kita pasti suka tinggal di dalam rumah Tuhan. Suka untuk memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Suka untuk hidup di sekitar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada bulan ini adalah kemurahan Tuhan di bulan yang baru. Kita sedang menantikan kemurahan Tuhan itu, saudara. Terus-menerus berharap kepada kemurahan Tuhan. Terus-menerus mengandalkan kemurahan Tuhan. Menghadapi hari-hari di depan ini, saudara, dalam masa pandemi yang masih ada ini, kita hanya memohon kemurahan daripada Tuhan. Kemurahan Tuhan banyak sekali, saudara, yang kita sudah bisa nikmati, kita bisa lewati. Tidak layak untuk kita menyombongkan diri kita. Tidak layak kita mengangkuhkan diri kita, karena kita hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja, saudara. Siapakah aku ini, Tuhan? Saudara, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita hanya hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Luar biasa bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita, saudara, bahwasanya kita tidak pernah sendiri. Kemurahan Tuhan itu mengikuti kita di dalam kehidupan kita. Sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita, kemurahan Tuhan ada di dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita, saudara, dengan penuh sorak-sorai. Kita tidak tahu akan apa di depan, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan ini yang sudah menjamin kita, saudara, yang sudah kita pegang, bahwasannya kemurahannya mengikuti kita seumur hidup kita. Luar biasa. Jadilah orang-orang yang bermurah hati, saudara. Jadilah orang-orang yang memberikan belas kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sehingga kemurahan Tuhan itu pasti terus terpancar di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah berkat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Kebenaran, cinta kasih firman Tuhan mengingatkan kami, menguatkan kami, bahwasanya kemurahan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami yang mengerti akan kebenaran firman-Mu, jikalau ada dalam berbeban berat, Tuhan hiburkanlah hati kami, bahwasannya kemurahan Tuhan ada selalu di dalam diri kami. Engkau memegang tangan kami, Tuhan. Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Jikalau ada di antara kami, Tuhan, dalam kelelahan, keletihan, Tuhan hiburkanlah hati kami dengan kemurahan-kemurahan-Mu. Bapa yang baik, kami siap memasuki bulan baru ini dengan kemurahan Tuhan. Kami siap memasuki bulan baru ini dengan penuh rahmat daripada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati kami, mari Bapa, Engkau jawab bagi kami. Apa yang menjadi rencana-rencana kami, Bapa, Engkau hadir di sana untuk memberkati setiap rencana kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-puji, termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami memuji, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami menaikkan syukur hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, haleluya.